Halo kawan Intisari, saat ini saya sedang berada di rumah owner Kayune Dewi yang bernama Dewi. Di sini dia merupakan orang yang penggagas ide di mana memanfaatkan limbah tembakau menjadi karya seni. Nah, kita bisa lihat sebentar ya contoh-contoh sampel karya seninya. Ada buku, kemudian ini dompet, ini cover book seperti ini, dan ini semua dari daun tembakau yang dikeringkan, sisa-sisa yang tidak dipakai untuk produk rokok dimanfaatkan untuk karya seni. Nah, kita akan bincang-bincang santai dari mana Kak Dewi ini bisa menemukan ide cemerlang seperti ini ya kawan Intisari. Nah, Kak Dewi ini bisa cerita sedikit bagaimana menemukan ide pertama kali kok kepikiran limbah tembakau bisa menjadi karya seni seperti ini. Sebetulnya ceritanya sangat panjang ya kalau dibilang gimana terbentuknya, kenapa sih pilih dari limbah daun tembakau. Awalnya sih dari permasalahan. Kenapa dari permasalahan? Karena waktu saya ngajar di suatu sekolah di Temanggung, saya sering mengundang tamu dari luar negeri, dan seperti biasanya saya sering mengajak jalan-jalan, mengenalkan Temanggung, apa sih keunggulan Temanggung selain wisata. Setelah itu saya cerita, ya keunggulan Temanggung itu salah satunya tembakau, kopi, seperti itu. Terus tamu-tamu tersebut bertanya, apa yang bisa saya bawa pulang untuk oleh-oleh ke negara saya, seperti itu. Ada yang dari Jerman, ada yang dari beberapa negara Eropa, Asia, seperti itu. Terus saya mikir, kopi, saya bilang gitu, tembakau. Tapi ternyata nggak semua orang itu perokok. Nggak semua orang juga suka kopi ternyata. Terus saya mikir dari situ, saya mikir, oh iya ya, Temanggung itu kan kota tembakau, slogannya aja kota tembakau. Seperti itu. Terus saya mikir, kok nggak ada ya oleh-oleh yang berbentuk kerajinan atau seperti souvenir seperti itu. Itu di tahun 2017 saya punya kepikiran seperti itu. Setelah itu saya tuh uji coba karena saya harus observasi dulu gimana caranya biar bisa dijadikan karya seni. Nggak mungkin dong tembakau yang terpakai terus kita jadiin, ya itu kan kayak melanggar ya kan. Gimana saya mikirnya, yang tidak punya nilai seperti sampah atau limbahnya dijadikan sesuatu yang berguna, seperti itu. Oke, jadi permasalahan pertama yaitu ada orang luar yang datang ke Temanggung, tetapi tidak tahu apa sih yang bisa dibawa dari Temanggung. Padahal Temanggung itu kota tembakau dan mereka belum tentu perokok. Dan akhirnya menemukan ide untuk mengubah daun tembakau menjadi karya seni lain yang tidak harus rokok ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Selain ini, apakah ada yang lain? Mungkin lukisan atau? Sebetulnya untuk produk ada kira-kira 10 produk lebih, ya? Jenis produk ya? Jenis produknya. Ada dompet, ada tas, match holder, kayak biar tempat koreknya nggak tertukar, dia bisa pakai kayak sarung untuk tempat koreknya, seperti itu. Terus ransel, lukisan. Kalau lukisan itu kan dari ekstrak daun tembakunya, air rebusan. Air rebusannya. Ya, betul. Jadi tidak semua dari daunnya, tapi bisa dari ekstraknya juga ya? Betul, meminimalisir sampahnya. Ya, membuang sampahnya seperti itu. Terus untuk memulai ini semua itu dibantu oleh tim, teman, atau mulai semuanya itu sendirian? Semuanya saya sendiri. Hebat ya? Jadi observasi, mengamati, dan lain sebagainya sendiri. Oke, berarti akhirnya bisa, tapi sekarang udah ada yang bantu nggak? Sudah. Sejauh ini karyawan 3, kalau yang tahun lalu itu 4. Oh ya, berarti ini ya. Apakah pandemi ini mempengaruhi ini penjualan atau
produksinya? Sebetulnya kalau pandemi ini kan penjualan bagus ya, karena saya juga membantu penduduk sekitar untuk dapat pekerjaan istilahnya untuk ya, karena waktu pandemi itu banyak orang-orang pasar, penjual yang di pasar berhenti, kebanyakan berhenti total, dan penduduk di situ bantuin saya untuk proses pembuatan baik yang lukisan maupun yang seperti ini ya, yang coverbook dan lain-lain ya. Penjualan di luar kota dan ya lumayan lah, luar kota, luar pulau, dan ini sekarang COVID sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang, sudah aktivitas seperti normal. Dan beberapa orang sudah kembali ke pasar, ke tempat bekerja, dan ini saya mulai merekrut karyawan baru. Ya. Untuk penjualan sendiri sudah sampai mana saja nih produknya? Sampai mana saja? Luar kota. Luar kota ya, jelas ya. Iya jelas ya, luar kota, luar pulau seperti Makassar, Bali. Sudah jauh juga ya. Iya, iya. Terus mana ya? Banyak sih luar pulau. Terus kemarin ada tamu dari Georgia, negara Georgia. Bahkan dari luar ya? Iya. Yang datang ke sini membawa cenderamata juga ya? Iya, datang langsung ke galeri seperti itu, membeli oleh. Kalau tantangan untuk mengubah limbah tembakau sendiri sejauh ini apa? Misal kesulitan, apakah ada kesulitan selama pembuatan atau nggak ada kesulitan sama sekali? Buat saya tantangan terbesar itu adalah lokasi. Lokasi. Karena lokasinya sangat nyempil ya, di dalam kampung. Itu kesulitan untuk orang mencari lokasinya. Seperti itu. Kalau untuk prosesnya ya selama ini belum ya. Selama ini belum, cuman saya pasti berharap kalau ini besok berkembang dan ya pasti berkembang dan lebih besar saya akan buat yang di lokasi Temanggung kota agar mudah untuk lokasi, misalkan ada tamu dari luar kota dengan banyak jumlahnya peserta masuknya 2-3 bis bisa parkir dan lain sebagainya gitu. Kemudian dengar-dengar kan Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah pernah datang ke galeri ya, galeri Kayuni Dewi. Harapannya apa sih Pak Ganjar waktu mendatangi galerinya Kayuni Dewi ini? Sebetulnya Pak Ganjar datang itu dampaknya luar biasa ya, karena ya kaget juga karena tempat saya kan di kampung, terus saya mikir sih ini kan usaha baru ya kan, mana mungkin sih sampai didengar sampai Pak Gubernur seperti itu, tapi ternyata banyak yang sudah mendengar luar kota, terutama Jawa Tengah seperti itu, luar pulau juga. Dengan Pak Ganjar datang seperti itu, harapan saya bisa memajukan ekonomi kreatif di Temanggung. Itu jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk ya memajukan usaha saya ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Adakah masukan atau kritik saran dari Pak Ganjar? Masukannya lebih ke ini ya, prosesnya, dan untuk produknya ini harus lebih kreatif. Lebih kreatif lagi ya? Iya. Contohnya dari benangnya diganti warna seperti itu, biar lebih menarik. Biar lebih menarik lagi yang tidak melulu pakai satu warna mungkin ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu kawan Intisari. Selanjutnya kita nanti akan melihat secara detail produk-produknya dan juga bahan mentahnya yang ada di sebelah sini. Oke, terima kasih.